Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak pada sehat, ceria, dan bahagia. Anak-anak, tahu nggak hari ini kita mau belajar dan bermain? Senang kan? Senang ya. Nah, anak-anak tahu nggak? Ibu akan mau menanyakan siapa yang menciptakan air? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena ibu bertanya, siapa yang apa kegunaan air? Bisa buat apa air itu? Bisa buat mandi, bisa buat minum, bisa buat mencuci, bisa membuat mencuci baju, mencuci piring dan sebagainya. Anak-anak, sebelum kita mau bermain dan belajar, kita baca doa dulu yuk. Supaya kenapa? Supaya kita belajar supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama ya, dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak tentunya sudah tidak sabar ya untuk bermain dan belajar. Baiklah, nanti bermainnya akan dibimbing oleh Bu Ban dan Bu Nina. Anak-anakku semua, pada kali ini Ibu akan menerangkan tentang tema air. Siapa pencipta air? Pencipta air, betul sekali bahwa Allah itu menciptakan air. Air itu adalah benda cair. Udah tahu kan benda cair? Ya, air itu juga mempunyai sifat-sifat air. Nah, nanti kalau kita sambil bermain biasanya akan mengenal sifat air itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah air bisa melarutkan. Nah, seperti apa nih melarutkannya? Gula bisa larut juga di dalam air. Kemudian pewarna juga bisa larut dalam air. Gimana sih? Coba kita lihat ya. Kita contohkan. Ya, airnya masukkan ke gelas atau ke wadah. Ini air bening ya, air jernih ya. Asalnya airnya jernih. Nanti bagaimana setelah dilarutkan dengan pewarna? Kita ambil pewarna warna merah ya, supaya merah berwarna ceria. Dengan mengaduk. Ya, berubah kan jadi warna merah. Bagus ya warnanya merah. Nah, itu salah satu sifat air, yaitu melarutkan. Apalagi gula. Oke, sekarang kita gula. Kita masukkan airnya dulu ke dalam gelas ya. Ya tuh, nanti dicoba ya sama mama di rumah ya. Nah, gulanya kita ambil 1 sendok aja, jangan banyak-banyak. Kemudian larutkan ke dalam air, dalam gelas. Aduk. Apa yang terjadi? Nah, berbeda dengan yang tadi ya. Tadinya air bening, sekarang pakai gula agak keruh sedikit ya. Apalagi kalau tambah teh ya, jadi keruh banget. Dah, itu sama apa sifat air yang pertama, yaitu melarutkan. Yang kedua, sifat air yang kedua adalah dia selalu mengikuti wadahnya atau tempatnya, mengikuti bentuk wadahnya atau tempatnya. Seperti ini, air dimasukkan ke gelas, dia akan seperti gelas. Kemudian bagaimana kalau dimasukkan ke dalam botol? Ya nanti akan seperti botol. Coba gimana prakteknya, lihat tuh. Kita masukkan air ke dalam botol.
botolnya ada lekukannya, mengikuti belekuk. Tuh, kan? Tuh, ya. Kemudian masukkan botol yang biasa juga, dia akan seperti botol, mengikuti wadahnya atau tempat ya wadah itu. Oke. Kemudian juga ke dalam mangkok, dia akan seperti mangkok. Ya, kita masukkan lagi ke dalam mangkok. Seru ya? Ternyata sifat air itu banyak ya. Ini baru 2 ya. Tadi yang pertama melarutkan, kemudian yang kedua adalah air bisa mengikuti bentuk sesuai wadahnya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah apa ya? Ngomong nggak sih anak-anak? Paham nggak? Insya Allah paham ya. Yang ketiga adalah air dapat meresap melalui celah-celah kecil. Bagaimana ya percobaannya? Nah, punya tisu nggak di rumah? Nanti sama mama ya dibimbing. Kita pakai tisu untuk membuktikannya air itu meresap ke celah-celah yang kecil. Nah, tisu kita masukkan aja. Ini sudahnya kita simpan dulu. Ya, kita pakai yang merah biar kelihatan. Kita masukkan. Tuh, tisunya jadi basah ya. Jadi berwarna merah juga. Nah, itulah sifat air, meresap ke dalam celah-celah yang kecil. Ngerti kan? Kalau diituin nanti dia akan punya kapilaritas juga. Bisa. Jadi ini hanya sampai meresap saja. Oke, bagaimana dengan kapas? Kapas juga sama. Punya kapas kan di rumah? Anak-anakku semua. Nih, punya kapas, kita masukkan juga. Wah iya ya, kapas jadi merah juga. Jadi kapas pun, air pun dapat meresap ke dalam kapas. Jadi basah ya. Iya, hebatlah anak-anakku semua. Alhamdulillah, itulah sebagian dari sifat-sifat air. Nanti ke depan, insya Allah minggu depan kita bahas lagi sifat-sifat air yang lainnya. Itu saja. Kemudian nanti akan menyanyi dulu ya, supaya tidak bosan. Nah, anak-anakku, sebelum kita bermain air, yuk kita nyanyi dulu bersama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Mengalir, mengalir, air mengalir ke sungai, ke sawah, ke rumah. Air untuk minum, air untuk mencuci, air untuk gosok gigi. Sik, sik, sik. Nah, itu tadi lagu kita tentang air. Hafalkan ya. Anak, bahan-bahan yang kita gunakan serta alat-alat yang kita gunakan untuk membuat Apollo air. Pertama, untuk bahannya adalah plastik. Plastik yang panjang ya nak ya. Kemudian sabun cair. Yang ketiga adalah pewarna. Boleh warna apa saja yang kamu sukai. Kali ini ibu membawa pewarna warna merah. Selanjutnya bahan yang kita butuhkan adalah gabus. Ya. Adapun alat yang kita gunakan adalah pertama yaitu ember ya untuk meletakkan airnya. Kemudian kayu yang akan kita gunakan untuk mengaduk. Selain itu gelas. Selanjutnya sendok. Yang selanjutnya gunting. Yang terakhir adalah corong. Selanjutnya mari anak-anak kita akan membuat mainan Apollo air. Nih, seperti ini ya. Caranya adalah kita sudah persiapkan ember yang diisi air setengahnya. Nah, kemudian
air tersebut kita campur dengan pewarna. Ya, ini warna merah ya sayang ya. Anak-anak boleh warna lain. Kita hitung ya 5 tetes ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita tambahkan sabun cair yang sudah buku-bukukan dengan gunting tadi. 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita aduk. Nah, supaya tercampur. Kemudian kita ambil plastik yang sudah diikat di bawahnya. Masukkan gabus yang sudah dibentuk seperti Apollo. Sekarang kita masukkan air supaya tidak tumpah. Kita menggunakan corong, dipegang yang erat. Ambil gelas. Untuk mengambil air, kita masukkan secara perlahan-lahan. Kemudian kita ikat. Apollo airnya sudah jadi. Oh, bagus ya. Nah, coba bagaimana ya kalau kita putar ke atas? Kita putar lagi. Nah, gabus yang ada di dalamnya akan berpindah ke atas. Ini adalah termasuk salah satu sifat air, yaitu air yang menekan ke segala arah dan juga menekan benda. Kenapa? Karena massa air lebih berat dengan benda. Selanjutnya ada lagi sifat air yang di sini. Yang tadi udah disebutkan Bu Guru, apa coba? Masih ingat? Oh iya betul. Sifat air itu juga melarutkan. Nah, sekarang anak-anak bisa bermain, bisa membuat di rumah, bermain dengan adiknya. Selamat mencoba dan bermain di rumah. Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita sudah selesai. Tadi kita belajar apa ya? Iya, tadi kita belajar mengenal macam-macam sifat-sifat air, terus membuat Apollo air, dan bernyanyi bersama. Nah, anak-anak tentu senang ya bermain air dan bisa membuat Apollo air. Sebelum belajar hari ini kita tutup, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita tutup, kita ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini air, di sana air, di mana-mana ku butuh air. Mandi butuh air, minum butuh air, mencuci pun kita butuh air. La 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 la, jagalah alam kita, gunakan air bersih secukupnya. La 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 la, jagalah alam kita, gunakan air bersih secukupnya. Sampai jumpa